Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di mata kuliah Teknologi Pengemasan, Distribusi, dan Transportasi. Lebih tepatnya, Teknologi Penyimpanan, Pengemasan, Distribusi, dan Transportasi. Tak terasa, ini sudah pertemuan ke-12 kita. Mohon maaf, Ibu menyiapkan materinya melalui YouTube. Dari pengalaman sebelumnya, karena memang tidak semua mahasiswa bisa join Zoom dan dikhawatirkan dengan adanya presensi melalui print screen Zoom, tidak semua mahasiswa bisa ikut join di jam yang telah ditentukan sesuai jadwal, maka untuk materi penjelasannya akan disajikan dalam bentuk video yang diunggah di laman YouTube. Namun untuk presensi tetap kepada mahasiswa untuk mengisi link presensi yang ada di Google Form. Ya, saya harap begitu. Baik, untuk hari ini Ibu sebenarnya akan menjelaskan terkait dengan materi, yaitu yang kebetulan juga Ibu sudah siapkan di Janitra kalian. Ini videonya sama untuk kelas A maupun kelas B, ya. Baik, adapun materi untuk hari ini, ya, sebenarnya adalah materi terakhir untuk materi setelah UTS, ya. Setelah UTS, Ibu akan menyampaikan, yaitu di sini adalah aplikasi desain kemasan sesuai standar, ya, seperti itu. Baik, untuk standar kemasan pangan sebenarnya di tahun 2004 ya ada pertemuan dan di situ membahas terkait dengan regulasi standarisasi European Commission atau EC ya mulai tahun 1935 sampai dengan 2004 dan sebenarnya sampai sekarang terus akan istilahnya itu mengupayakan yang terbaik untuk bagaimana standar dari kemasan yang bisa dipakai mendunia gitu ya. Bahan kemasan harus menunjukkan ambang batas parameter senyawa kimia berbahaya. Contohnya logam berat. Bisa jadi pada saat pembuatan kemasan tersebut, bahan utamanya yaitu kertas ya, entah itu kertas atau plastik. Mungkin pada saat produksi pembuatan bahan plastik, kertas atau bahan apapun itu karton ya, menggunakan bahan yang berhubungan dengan bahan kimia berbahaya semacam logam berat. Kalaupun memang dia memang terikut dalam proses produksi tersebut, ikut dalam kemasan tersebut, wajib untuk menunjukkan kepada yang akan memanfaatkan kemasan tersebut kandungan bahan berbahayanya sekian. Ya, seperti itu. Identifikasi asal muasal, mohon maaf, asal muasal dan ambang batas cemarannya khususnya bahan kertas ya. Bahan kertas itu juga pasti membutuhkan bahan kimia, Nak. Mengapa? Karena untuk membuat bubur kertas itu pasti ada bahan-bahan kimia tertentu ya. Dari bahan sebelumnya mungkin bisa jadi dari bahan daur ulang. Membutuhkan entah itu asam yang kandungan asam tinggi atau dengan bahan-bahan kimia tertentu yang ketika dia masuk atau digunakan dalam kemasan bahan pangan, nah ini yang penting adalah pangan masuk ke dalam tubuh manusia, itu harus dijelaskan berapa jumlah residu yang ada di kertas atau di kemasan tersebut. United States Food and Drug Administration atau USFDA dan Gobio Tiongkok ya itu menyebutkan bahwa produsen kertas kemasan pangan untuk menjabarkan daftar ya produsen kertas kemasan pangan itu wajib menjabarkan daftar semua bahan baku yang digunakan untuk memproduksi kemasan pangan primer ya. Jadi kemasan yang langsung bersentuhan dengan bahan pangan tersebut harus dijelaskan dulu. Jadi kertas itu ada penjelasannya, dia mengandung bahan kimia apa saja. Pentingnya apa di sini? Kita bisa tahu bahan pangan apa yang boleh digunakan, boleh menggunakan kemasan ini. Ya, kalau misalkan dia kondisinya panas, bisa enggak pakai kemasan kertas ini? Nah, itu catatan pentingnya di situ, ya. Elemen dalam kemasan itu prinsip dasar desain, ya. Jadi elemen yang ada di dalam kemasan itu menjadi prinsip dasar desain, ya, dan disesuaikan dengan tujuan akhirnya supaya bisa terpenuhi. Jadi elemen dalam kemasan itu mencakup ada warna, ada struktur bentuk, ada simbol logo berarti ya, ada tipografi. Kadang tulisan itu juga akan menjadi benchmark
oh kalau tulisannya ini, hurufnya ini, warnanya ini, itu pasti merek ini. Ya. Nah, ini contoh. Nah, ini contoh ya. Penggunaan warna, penggunaan huruf, ya, penggunaan lambang itu kalau kita di negara lain kita temukan ini itu pasti merek ini. Ini contoh ya, Nak, ya, ini contoh. Dan warnanya pun juga sudah dipatenkan. Kalau warna dasarnya merah, kemudian hurufnya warna kuning dengan bentuk tipografinya seperti itu ya, pasti itu adalah merek salah satu franchise makanan gitu ya yang sudah terkenal. Bu, itu kok ada menggunakan huruf Arabik gitu ya? Oke, kita di sini adalah salah satu bentuk manajemen pasar di mana mungkin penggunaan bahasa Inggris itu masih belum awam di suatu negara. Jadi bisa diadaptasikan dengan bahasa lokal. Boleh, Nak, asalkan ada perizinan. Ya, asalkan ada regulasinya. Nah, ini contoh, mungkin tidak asing dengan merek-merek ini, khususnya perempuan, atau bahkan mungkin laki-laki, ada yang fashionnya menggunakan merek ini. Ini membacanya bukan Louis Vuitton ya, tapi Louis Vuitton. Ya, ini adalah salah satu bentuk merek, ya, keluaran yang sudah sangat ternama. Dan di sini mereka memiliki, bahkan mereka berani ada 3 bentuk tipografi dan simbol yang artinya sama ya, itu adalah brand mereka. Kemudian nah ini juga tidak asing ya, kalau misalkan ada produk donat dengan simbol seperti itu ya, dengan pilihan huruf yang seperti itu, berarti ini adalah milik Ceko misalkan ya. Ini contoh. Lihat di sini, warna pilihannya. Kalau misalkan ternyata warnanya hijau, tapi tulisannya Jcom misalkan, itu berarti bukan milik Jeko. Ya, seperti itu. Kegunaan di sini aplikasi desain kemasannya untuk kegunaan kemasan sebenarnya di sini juga menjadi salah satu sarana promosi tidak langsung dan menjadi alat untuk pemindahan. Ya, sebagai contoh Anda lihat di bawah ini adalah contoh untuk memang pengemasan dengan menggunakan alat berat ya. Ini di dalamnya pastinya juga masih ada kemasan tersendiri lagi ya. Dan juga kemasan ini bisa membentuk suatu citra merek ya. Dengan kemasan semakin bagus, dengan apa ya, kalian bisa pasti akan lebih semakin banyak mengkonsumsi barang ya, sebenarnya mungkin akan semakin lebih apa istilahnya, lebih sensitif. Oh, barang mahal itu pasti banyak fungsi-fungsi yang tujuannya malah memudahkan pemakai. Biasanya begitu, ya. Desain kemasan yang mampu memenuhi target. Nah, ini yang pertama ya, dikatakan desain tersebut sesuai target pasar. Entah itu pasarnya di pasar domestik maupun pasar luar negeri. Setidaknya kemasan tersebut pertama harus sesuai dengan budaya setempat. Ya, jangan sampai ada suatu perusahaan yang mau ekspansi, memperbesar cabangnya, memperbesar target pasarnya ke suatu daerah yang ternyata dilarang menggunakan warna kuning sebagai tempat makanan, misalkan, karena kuning itu sakral. Jadi jangan menggunakan warna kuning. Itu bisa dilakukan. Ya, kalau memang produknya itu memang sudah istilahnya itu dipastikan memang pasarnya ada, cuma tinggal mengganti kemasannya. Jadi kemasan ini hanya khusus di salah satu tempat, misalkan gitu bisa. Yang kedua, tata bahasa yang tepat. Jadi kalau misalkan mau membuat suatu merek, itu memang harus memikirkan beribu-ribu kali ya. Setidaknya bahasa yang digunakan ini, bahasa yang di sini misalkan, mungkin bagi kita itu lucu, atau menarik, atau mudah diingat. Tapi perlu diketahui, bahasa atau slogan atau logo atau apapun itu, ketika dia diterjemahkan di tempat lain, sopan nggak artinya? Bisa diterima tidak, layak tidak, ya. Kemudian yang ketiga, logis nggak secara visual. Jadi ketika merancang suatu kemasan yang sudah dikatakan apik, sudah seefisien mungkin dengan fitur-fitur menarik, setidaknya ketika dilihat logis enggak. Nanti kita akan tunjukkan
contoh untuk kemasan yang kira-kira bahkan dilihat secara nalar, ini kok begini ya gambarnya ya. Oke. Yang keempat, dirancang secara kompetitif. Apalagi di zaman sekarang ini semua serba online, pasarnya pasar online karena memang pandemik. Jadi barang-barang yang diperjualbelikan kebanyakan adalah sistem online. Justru yang menarik terlebih dahulu adalah kemasannya. Jadi kira-kira bagaimana ya kemasannya yang menarik konsumen, dari segi harga juga bersaing, dari segi kualitas barang yang akan di dalam kemasan tersebut juga memenuhi atau memuaskan konsumen. Ya. Nah, ini contoh. Ini bagaimana kita bisa memahami ini logis nggak ya? Kalau dari segi estetis itu ada maksudnya kan ya? Ini ada kemasan Pampers ya nak ya. Jadi sebenarnya tuh rencananya ingin menunjuk ada foto anak kecil lucu yang menggemaskan, imut gitu ya. Kemudian memang ada ruang tertentu yang fungsinya adalah untuk menunjukkan bahwa itu loh Pampersnya di dalam tuh warnanya itu putih banyak. Makanya dikasih. Nah ini perlu perhitungan lebih lanjut. Kalau ia kena mata gitu ya kan nggak cocok. Apalagi kena mulut juga nggak cocok. Nah ini harus hati-hati ya dalam mendesain kemasan. Kalau jadinya seperti ini kan kayaknya orang kalau mau memilih merek ini juga mikir ya. Nah, apalagi ini mainan anak sebelah kiri kalian. Ini ada boneka Imo gitu ya. Harusnya boneka Imo itu kan bersahabat ya, tapi lihat di sini bahkan untuk ekspresi si anak itu sepertinya ketakutan atau bahkan menangis saat dipeluk oleh boneka. Nah ini, nah hati-hati. Begitu pula dengan butterfly training ball. Nah ini, waduh ini ya, memikirnya juga sudah lain-lain ini. Nah oke, ini kadang-kadang memang tujuannya adalah untuk menekan konsumsi salah satu produk dengan memberikan foto-foto yang menyeramkan gitu ya, tidak enak dilihat begitu ya, agar memang lebih mengena ke masyarakat untuk tidak mengkonsumsi. Tapi faktanya juga sepertinya tidak berkurang. Namun coba jika diganti seperti ini, jaga kesehatan abang buat aku, misalkan begitu ya, lebih lebih sopan dilihat atau ya, tapi ini kan hanya saran ya. Nah, ini beberapa contoh untuk produk minuman. Ya, anak-anak ini produk minuman. Bagaimana menurut kalian? Ya, apakah ini sudah layak estetik, sudah layak khususnya di kegiatan seperti sekarang, setidaknya safety-nya ada atau tidak. Intinya kalau misalkan apapun kemasan itu, kalau memang bisa melindungi yang dikemas, ya, yang dikemas dengan baik, tidak merubah struktur rasa, bisa menyampaikan pesan ke konsumen, ya, dikatakan layak. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Kalau yang ini kan sangat umum ya, nak ya, minuman dimasukkan dalam standing pouch, gelas yang bersealer, botol ya, masih umum. Bagaimana dengan seperti ini? Yang seharusnya digunakan untuk infus darah atau infus vitamin digunakan untuk tempat minum. Ya. Kalau ini oke lah. Mungkin ini lucu ya, ini sisa dari bohlam. Tapi coba kita lihat, apakah bagian dari pemutar knopnya yang bagian atas itu steril, aman untuk dikonsumsi, mengingat dia juga berasal dari bahan logam. Khawatirnya nanti ada bahan-bahan yang bersifat korosif yang ikut konsumsi. Kalau ini lucu ya, menarik. Cuman mungkin kalau isinya sama dengan yang pada umumnya yaitu jus buah, kita perlu memperhatikan, memperhitungkan ini kira-kira harganya bisa bersaing tidak, ya. Tuh. Ya, ini juga mungkin bisa menjadi salah satu alternatif untuk minuman susu untuk anak-anak misalkan ya, seperti itu. Nah, ini yang tidak asing ya, sering kita temui di beberapa tempat gerai, entah itu oleh-oleh atau misal apapun penjualan ya, umumnya kalau di Indonesia menggunakan plastik seperti ini. Sebenarnya ini sudah cukup bagus karena pertama, kalau menggunakan stainless standing pot seperti ini bisa buka tutup ya. Kemudian juga bisa melihat kualitas di dalamnya, warna produknya seperti apa, dan cenderung lebih murah jika dibandingkan dengan 2 sampai 3 lapis gitu ya. Kalau yang sebelah kiri ini plastik,
ya. Kalau yang sebelah kanan ini sudah menggunakan aluminium foil. Kalau aluminium foil ini biasanya digunakan untuk produk-produk yang ditujukan untuk diekspor. Nah, ini adalah contoh ya, contoh penjualan dengan menggunakan kemasan unik ya. Tapi di sini penjualannya memang biasanya digunakan untuk konsumen-konsumen menengah ke atas ya. Isinya tidak terlalu banyak, tapi dia menjual seninya, dia menjual, dan memang terkadang biskuitnya ini juga harus ditantang oleh konsumen, ini kira-kira dengan kemasan seperti ini enak enggak gitu, karena memang kebanyakan tidak banyak. Nah, ini contoh yang bisa, ini yang sesuai standar ya nak ya, ini yang dapat dikatakan layak dan bahkan ini telah ditemukan hampir di seluruh dunia, kemasan seperti ini. Jadi kita bisa melihat isinya, ya, kita bisa melihat isinya, kemudian juga kita bisa mudah membawanya, ya, dan dia di belakangnya ini juga terdapat segala jenis informasi, baik kandungan, gizi, atau bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara mengkonsumsi apa yang ada di dalam kemasan, juga kandungan apa yang terdapat di dalam kemasan tersebut. Ya, kemasan ini diproduksi dengan menggunakan melebur bahan apa untuk menjadi kertas itu ada. Nah, Anda bisa cek di situ. Nah, ini juga salah satu bentuk aplikasi-aplikasi desain-desain yang milenial gitu nak ya, yang mungkin bisa menjadi ide-ide kalian nanti ketika kalian menjadi seorang wirausaha ya. Sebenarnya kuenya kue yang sangat umum di tempat kalian, tapi jika kemasannya dibuat unik, menarik ya, tentunya dengan harga yang bisa terjangkau ya, bisa terjangkau masyarakat. Jadi dengan sebenarnya produknya sederhana, hanya keripik. Cuma dengan kemasan yang lucu, mudah dibuka tutup, memudahkan masyarakat untuk mengkonsumsi dan lebih menarik. Nah, biasanya ini juga bisa mudah menjadi booming bahkan viral. Nah, ini contoh sederhana. Nah, ini hanya makroni, ya, hanya makroni, tapi dengan kemasan yang lucu menjadi salah satu bentuk rambut perempuan gitu ya. Dan masih banyak lagi. Ini adalah contoh kemasan untuk biji-bijian, nah. Ya, padahal itu hanya biji jagung, ya, itu hanya beras. Namun karena memang ini salah satu bentuk dari jiwa seni yang juga bisa membantu dari segi pemasaran serta meningkatkan suatu nilai tambah suatu produk kan sebenarnya sangat umum. Nah, ini berbicara dengan sesuatu yang unik, kita juga bisa menawarkan kepada konsumen kemasan-kemasan yang aktif. Kemasan aktif dapat diartikan sebagai teknik kemasan yang mempunyai sebuah indikator eksternal atau internal untuk menunjukkan secara aktif perubahan produk serta menentukan mutunya. Disebut sebagai kemasan interaktif karena adanya interaktif aktif dari bahan kemasan dengan bahan pangan yang dikemas. Jadi maksudnya, walaupun dia hanya dikemas dan dia posisinya sudah dipanen, tapi dia bisa menunjukkan kepada kita, aku masih mentah, aku sudah mulai setengah matang, aku sudah matang bahkan menuju pembusukan. Nah, seperti itu. Mungkin sebelumnya sudah pernah dijelaskan oleh Bu Wahyu ya. Jadi ini hanya mengingat kembali jadi seperti apa. Kemasan aktif ini istilah lainnya adalah active packaging dalam bahasa Inggris, smart interaktif bisa, clever atau intelligent packaging. Sebagai contoh, label jangan dimakan pada saset absorber. Saset harus dibuat dari bahan yang tidak mudah sobek, karena jika dia mudah sobek, akan tercampur bahan yang saset absorber tersebut dengan makanan tuh bahaya ikut makan. Ya. Pengemasan aktif merupakan kemasan yang mempunyai, jelas dia pasti memiliki penyerap oksigen. Ingat, oksigen itu malah menyebabkan produk tersebut mudah tengik. Bahan penyerap atau penambah CO2 bisa memiliki ethanol emitters, biasanya digunakan untuk pematang, penyerap etilen atau menahan supaya tidak matang, penyerap air sehingga tidak menjadi mudah melempem, ya. Bahan antimikroba bisa, heating atau cooling bisa, bahan penyerap seperti tadi absorber dan yang dapat mengeluarkan aroma atau flavor. Setelah terakhir pelindung cahaya, karena bisa jadi cahaya mampu mempercepat proses penengikan atau bisa mengakibatkan peningkatan
nilai rancidity. Untuk kemasan aktif juga dilengkapi dengan indikator-indikator seperti bisa terdapat time temperature indicator, ya, indikator kadar oksigen bisa, indikator kadar CO2 bisa, indikator physical shock atau kejutan fisik bisa, apakah dia telah mengalami misalkan disinar, ya, kemudian indikator kerusakan mutu yang bereaksi dengan bahan-bahan volatil atau yang bisa menguap, yang menghasilkan reaksi-reaksi kimia, enzimatis, atau kerusakan mikroba pada bahan pangan yang ditunjukkan dengan mengeluarkan zat kimia tertentu. Nah, di sini fungsi cerdik atau smartness yang diharapkan dari kemasan aktif, ya, dia mampu mempertahankan integritas dan mencegah secara aktif kerusakan produk. Jadi diharapkan produk-produk tersebut tidak mudah rusak sehingga mampu memperpanjang masa simpan sebagai tujuan awal kenapa barang tersebut dikemas. Kemudian meningkatkan atribut produk. Yang pertama adalah jelas penampilan. Walaupun hanya biji-bijian atau hanya aneka kacang atau bahan lain yang sebenarnya sangat umum, ya. Kalau untuk rasa, flavor, dan aroma bisa jadi itu memang tergantung pada pengolahan atau mungkin juga bisa untuk kemasan yang bisa menambah mengeluarkan aroma. Memberikan respon secara aktif terhadap perubahan produk atau lingkungan kemasan, mengkomunikasikan informasi produk seperti tadi, jadi kandungannya apa saja sih yang terdapat pada produk yang dikemas, dan kemasannya tersebut mengandung apa. Yang terakhir adalah memudahkan dalam membuka. Jangan sampai dengan semenarik mungkin suatu kemasan ternyata membukanya aja nggak bisa atau sulit gitu ya. Apalagi pada saat hanya menggunakan tangan satu, kira-kira bisa enggak seperti itu. Nah, ini contoh yang memudahkan. Ketika ada gelas berpenutup aktif, ya, kalau airnya terlampau panas, maka tutupnya akan berubah warna menjadi merah. Itu contoh. Kemudian di sini adalah untuk penanda indikator bahwa buah itu mengalami pematangan. Indikator warnanya akan berubah. Ketika dia berubah menjadi warna merah, artinya buah tersebut siap untuk dikonsumsi atau memang keempat-empatnya sudah mengalami pematangan. Nah, di situ juga Anda bisa lihat di situ bagaimana cara membaca warna yang terdapat pada indikator. Ini contoh untuk indikator keberadaan oksigen dalam suatu produk, ya. Jika warnanya biru, artinya kadar oksigennya sudah lebih dari 0,5%. Kalau dia masih pink, ya, atau merah muda pucat, oksigennya masih kurang dari 0,1%. Nah, ini yang sangat umum ya, ada di beberapa jenis makanan yang dikemas dalam bentuk besar atau barang-barang kalian yang baru sepatu, tas gitu ya. Ini adalah absorber ya, yang memiliki ada positif ada negatifnya, tapi intinya di sini memang menjaga supaya barang yang dikemas tidak lembab. Ya, begitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin minggu depan akan ada tugas ya untuk menambah nilai karena ada beberapa mahasiswa yang memang entah itu memang sulit untuk masuk Zoom. Saya harap masih bisa mengerjakan tugas dan dikumpulkan di minggu depan. Demikian kelas untuk pertemuan ke-12. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.